Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas. Seruan gulingkan Prabowo makin menggema hampir di seluruh pelosok jagat maya. Karena rakyat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Korupsi makin gila-gilaan, MBG tak tersentuh, APBN defisit, utang makin membengkak, kritikan rakyat diabaikan dan dianggap ancaman. Namun, rakyat malah dipaksa untuk berhemat. Tetapi, ada lagi nih yang lebih mengerikan. Andaikan Pak Prabowo lengser, maka rakyat Indonesia siap-siap dipimpin oleh Gibran. Makin parah nggak tuh ya? Hidup Jokowi! Oke guys, sebelum selesai biar nggak gagal paham resep videonya, ini dia, let's go. Hati-hati, pengaruh antek asing sudah masuk di kampus. Wow. Mereka dengan masif mengajak mahasiswa mendukung dan melancarkan aksinya. Kembalikan militer ke barat. Agenda mereka adalah membuat Indonesia chaos melalui gerakan massa yang akhirnya bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo. Wow. Untuk itu, masyarakat jangan mudah dihasut dan diprovokasi. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Memperbaiki bangsa adalah menjatuhkan dua-duanya. Setelah itu kita ambil lagi. Itu keluar. Saya bisa memastikan. Dan itu diskusi di kelompok sangat elit di oposisi. Dan saya sepertinya tidak ada jalan keluar. Memperbaiki bangsa adalah menjatuhkan dua-duanya. Setelah itu kita ambil lagi. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Yang bisa Jadi kalau menurut saya, Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika. Yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ya dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar, tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu Kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang The Origin of Political Order, ya seharusnya memang political order itu di originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ata'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Pemerintahan yang paling buruk dalam sejarah pemerintahan Indonesia itu pemerintahan Pak Prabowo ini. Dalam usia yang belum nyampe 2 tahun saja, itu kita luar biasa dahsyat. Ya, goncang ganjing dan ancaman hancurnya Indonesia itu nyata sekali. Iya. Saya pikir sejak awal itu pemerintahan paling buruk itu Pak Jokowi. Ternyata ini yang paling buruk. Pak Prabowo itu melanggar hukum, melanggar undang-undang, bikin kebijakan yang menghambur-hamburkan uang negara, bikin jabatan yang bagi-bagi kepada orang-orang sekelilingnya. Kemudian tidak menyadari dan tidak evaluasi. Ketika orang kritik mau dibungkam, kemudian orang-orang yang kritis diundang ke istana makan supaya jangan lagi kritis. Dan memang ini sebuah bangunan kekuasaan yang sangat amat rapuh. Dan memang mau dirancang untuk otoriter, mau dirancang untuk semena-mena gitu. Iya benar ini ya. Ya sebenarnya pemerintahan saat ini dan juga sebelumnya itu terlalu loyal terhadap bawahannya, terhadap institusi-institusi negara gitu ya, terlalu loyal. Jadi mereka benar-benar mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena mereka terkesan berutang budi kepada pemerintah, karena pemerintahnya terlalu loyal terhadap institusi-institusi gitu ya, termasuk semuanya lah, termasuk DPR gitu. Mobil dinas dikasih, rumah dinas dikasih, tunjangan dinaikin, gaji dinaikin gitu ya. Lalu ada wakil ini, wakil itu. Lalu dengan program-program yang baru ini seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain, itu benar-benar membuat masyarakat yang tadinya ingin menyuarakan keadilan, menyuarakan perut mereka yang kelaparan, itu jadi terhalang jadinya. Karena apa? Ya karena para pejabatnya sudah kenyang duluan oleh pemerintahnya. Jadi teriakan masyarakat yang kelaparan tadi, yang minta keadilan kepada pemerintah, itu nggak disampaikan oleh pejabatnya kepada pemerintah. Ya, makanya seperti ini gitu ya. Teriakan-teriakan kita menyuarakan keadilan, meneriakan kemiskinan gitu ya, terkesan tidak sampai ke pemerintah karena dihalang-halangi oleh lingkaran-lingkaran setan yang ada di sekitar pemerintahan gitu. Jadi kalau menurut saya ini bukan semata-mata kesalahan pemerintah, itu
juga pejabat-pejabatnya juga telah ikut bermain di situ, mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan pribadi gitu. Ya makanya ujung-ujungnya yang disalahkan tetap pemerintah yang saat ini kebetulan Pak Prabowo gitu ya. Ya ujungnya akan seperti itu. Maka ya nggak asing lagi kalau seruan makar, seruan gulingkan Prabowo itu selalu menggema di kalangan masyarakat karena kesal terhadap pemerintahannya gitu ya, yang terkesan tidak mempedulikan suara rakyat gitu. Oke guys, lanjut. Saya di mana-mana sekarang keliling untuk bicara soal informasi jilid 2. Oke. Karena emergency-nya udah ada. Emergency itu apa? Kedaruratan. Kedaruratan itu tercipta antara dua krisis. Krisis politik dan krisis ekonomi. Betul. Hari ini rakyat udah nggak percaya sama negara. Satu. Rakyat nggak percaya sama lembaga pemerintah, nggak percaya sama partai politik, nggak percaya sama hakim-hakim, bahkan DPR yang mereka pilih sebagai wakil rakyat nggak percaya. Itu yang namanya krisis politik. Krisis ekonomi rasanya menanti. Kita hari ini udah rasakan harga-harga semakin naik, bukan hanya karena puasa dan lebaran, tapi karena memang ekonomi kita itu lesunya luar biasa. Dan Pak Menkyu sendiri mengatakan kok, pilihan kita cuma dua, hutang atau krisis. Dan kalau kita lihat hutang kita kan posisinya sekarang dominan bukan hutang luar negeri, tapi SBN. Kalau produktivitas rakyat menurun dan daya beli mereka ikut menurun, maka SBN mungkin nggak bisa diharapkan. Betapa berbahayanya ketika emergency-nya ada, sempurna, dan kita nggak siap. Oleh saya keliling, ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa terutama, untuk ayo kita imajinasikan kalau emergency itu hadir, kita mau ngapain? Saya nggak ngajak. Karena prinsipnya revolusi itu nggak ada dalam perencanaan. Revolusi itu pasti spontan, dia terjadi secara organik, tidak terorganisir. Bahwa kemudian ada yang menunggangi itu soal lain. Tapi perubahan besar itu keniscayaan di dalam perubahan zaman gitu. Tapi saya tidak rela ketika saya... Ya benar guys ya. Ini benar yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM tadi ya. Ini harga-harga, walaupun BBM nggak naik, tapi harga-harga yang lain ikutan naik. Walaupun BBM nggak naik, tetapi harga-harga bahan pokok yang lainnya kenapa ikutan meroket? Salah satunya plastik sampai naik katanya itu 150%. Kok bisa gitu? Kan gila ini ya. Iya, ini ya kenapanya kita nggak tahu. Tapi kok bisa seperti itu? Padahal BBM kan nggak naik. Sudah dipastikan oleh pemerintah sampai akhir tahun ini BBM dipastikan nggak bakalan naik. Tetapi harga-harga yang lain kok ikutan naik? Kok bisa gitu? Tapi disampaikan oleh Ketua BEM UGM tadi juga ada benarnya ya. Ya kalau lama-lama masyarakat merasa diabaikan, tidak didengarkan, kritikannya tidak dikabulkan permintaannya, ya ujung-ujungnya nanti akan terjadi ya reformasi jilid 2 gitu. Jadi pemerintah harus bersiap-siap menghadapi itu, sebab ini bukan direncanakan katanya, dan itu akan datang secara organik gitu ya, tiba-tiba gitu. Jadi bersiap-siaplah andaikan reformasi jilid 2 akan berdatangan gitu ya. Oke guys, lanjut. Misalnya punya presiden seorang Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Panggung sebelum ini juga panas betul ngomongin apa tadi Prabowo turun gitu ya. Walaupun dalam kepala saya kalau Prabowo turun lalu siapa presiden kita gitu ya. Saya sih tidak rela gitu. Saya tidak rela, bukan tidak rela tidak punya presiden seorang Prabowo gitu ya. Tapi saya tidak rela ketika saya misalnya punya presiden seorang Gibran Raka Buming Raka gitu yang kita tahu untuk masuk menjadi calon wakil presiden saja itu sudah sedemikian parahnya menghancurkan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Iya, ya nggak mungkin lah. Ya saya juga nggak rela andaikan Pak Prabowo lengser lalu naik lagi peran sebagai presiden. Demi Tuhan saya nggak rela sama sekali dipimpin oleh seorang Gibran Raka Buming Raka, nggak rela sama sekali. Ya bukannya ya rasanya belum pantas dan belum patut aja gitu ya. Ya mungkin kalian tahu sendiri lah ya seperti apa tindak tanduknya Gibran gitu ya, bekas tangannya seperti apa kita kan sama-sama tahu. Ya diajak berdebat aja nggak berani, ya nggak, mampir di forum-forum akademis saja nggak berani gitu. Kacau ya. Oke guys, nah itu yang akan memimpin Indonesia. Ya nggak mungkin lah gitu, ya nggak mungkin pokoknya jangan sampai itu terjadi. Terlalu. Mereka yang melawan. Sebuah peringatan keras bergema. Ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah berkumpulnya para pengamat yang menolak diam dan melawan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Narasi ditertibkan menjadi pemantik api. Para intelektual mencium aroma represi simbolik yang mulai berubah menjadi tindakan koersif. Dari teror air keras hingga penguntitan terhadap suara-suara kritis, sebuah hantu lama kini bangkit kembali. Saiful Mujani, Sukidi, Ferry Amsari, hingga Islah Bahrawi berdiri di garis depan. Mereka melawan kebijakan Prabowo yang dianggap ugal-ugalan, dari tata kelola ekonomi yang limbung hingga politik luar negeri yang dipertanyakan. Pesan yang dikirimkan sangat tajam
dan tanpa kompromi. Pilihannya hanya satu, menyelamatkan republik atau membiarkannya tenggelam dalam tirani. Wacana menggulingkan Prabowo kini bukan lagi sekadar teori di atas kertas, melainkan sebuah keharusan sejarah untuk menjaga marwah konstitusi yang kian tergerus. Jadi, siapakah mereka yang memutuskan melawan pemerintahan Prabowo? Saiful Mujani, guru besar ilmu politik di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Meskipun menjaga jarak profesional sebagai peneliti, analisis Saiful Mujani seringkali memberikan legitimasi intelektual bagi narasi perubahan yang diusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namun tak arang juga, ia memberikan analisis yang menguatkan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Dalam beberapa survei yang dilakukan kala itu, Saiful Mujani menemukan jika pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menang di Pilpres ke 2024. Sukidi Mauyari, ia adalah seorang pemikir kebinekaan dan cendekiawan Muslim yang meraih gelar PhD dari Harvard University, Amerika Serikat di bidang studi agama Islamic Studies. Nama Sukidi disebut-sebut saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membahas anomali demokrasi dalam Rakernas V. Selain itu, Sukidi juga merupakan bagian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, di mana kala itu Megawati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah. Iya, wah, mantap, luar biasa ya. Ya, kita berharap aja agar semoga pemerintahan ini tidak tumbang seperti pemerintahan di eranya Pak Soeharto gitu ya. Nah, harusnya pemerintah harus mendengarkan saran-saran seperti ini dari masyarakat gitu. Seperti ya guru-guru besar, akademisi gitu ya, pakar-pakar politik. Nah, ini kan enggak, pemerintah malah terkesan pesimis dengan kritikan dari para pengamat politik, dari akademisi gitu, dari guru-guru besar. Dikatakannya irilah segala macam lah karena kesuksesan kita. Kan tai itu namanya ya enggak? Mereka mengkritisi sebagai mereka masyarakat, mereka sebagai rakyat mengkritisi pemerintahan yang dinilai dan menurut pandangan mereka itu tidak baik dan atau mungkin kurang baik gitu ya. Ini malah pesimis, malah mengatakan mereka yang mengkritisi irilah segala macam. Kan tai itu namanya. Nah, nanti kalau masyarakat demo, siapa yang disalahkan? Ya masyarakat lagi. Jadi kesalahan masyarakat tuh tetap pada kodratnya, yang salah tetap masyarakat. Apapun terjadi, tetap masyarakatlah yang salah, tidak pemerintah. Kan tai namanya. Oke, guys, lanjut. Kalau aku jadi presiden yang kusuruh hemat BBM, yang kusuruh hemat listrik itu orang-orang kaya. Nah, dengarkan nih kata si kakak ini. Kita disuruh hemat, sedangkan dia tidur aja nggak pakai lampu biar nanti bayarannya kurang. Biar ada mesin cuci tapi nggak dipakai biar hemat nanti dia bayar. Kalau orang kaya itu coba kalian lihat rumahnya aja sebesar stadion sepak bola. Iya. Full AC. Punya pula ruangan khusus menyimpan Hermes. Harus ada pula AC-nya 24 jam. Yang boros kan orang itu. Kenapa pula kita ini yang disuruh hemat? Apa yang mau kami hematkan orang-orang miskin ini? Sedangkan makan aja ikan asin dibagi 3 bila perlu, telur didadar 1 bagi 4 lagi bila perlu. Apa pula kita diajari mau hemat? Lucu pula pejabat ini. Negara orang yang mau kau urus, mainan orang itu aja rudal. Sekali tembak miliaran itu 1 peluru. Kayak hujan rudal orang itu antar negara. Yang meninggal cuma 3, yang meninggal cuma 7. Kita belum lagi kita ditembak, baru balon hijau meletus kita udah mati duluan. Mati kelaparan, mati gara-gara mencuri labu siang, mati gara-gara mencuri segenggam beras, meninggal gara-gara nggak bisa beli pena sama buku. Tulisan gas kita aja masyarakat miskin. Udah kita dikatain miskin, disuruh hemat lagi. Alamak, pening aku. Kecil agak digoyang-goyangkan dulu kepala itu biar agak encer dulu pemikiran. Tadi belum sempat dijawab Pak, soal isu bahwa Joko Widodo itu anti-Islam. Bentar guys. Waduh, ini kok bisa mirip sekali nih. Ini AI ya, ini udah pasti AI ini ya, udah pasti AI. Pasti kita AI. tiap hari, tiap minggu, tiap hari, tiap minggu juga ke pondok pesantren, dan tidak ada isu-isu seperti itu saat saya ke pondok pesantren, saat saya dengan ulama, nggak ada isu-isu seperti itu. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Tolol. Ih, mantap, keren, luar biasa. Nah, ini guys ya, tontonan kita hari ini ada juga yang menyakitkan hati, ada juga yang menghibur hati gitu ya. dengan polemik yang terjadi di negara ini, termasuk yang ada di pemerintahan gitu ya. Nah, oke guys, sudah cerita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.